Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad dari PAI dari kelas A18. Berasal dari Pandeglang, Banten. Di sini saya akan membacakan tugas dari mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amal lisanu fa innama khuliqa laka lituksira bihi dzikrullah ta'ala wa tilawata kitabihi wa tursida bihi khalqullahi ta'ala ila tariqihi wa tudhiru bihi ma fi dhamirika min hajati dinika wa dunyaka fa idza sta'mal tahu li ghairi ma khuliqalak faqad kafarta bi ni'matillah wa huwa aglabu a'dha'ika 'alaika wa 'ala sairil khalq wala yakubun nasa finnari ala mana khirihim illa hasoidul sinatihim pastadhir alaihi bigoyati kuwatika hatta la yukabbaka yakubaka bi qa'ri jahannam fafil hadis inna rajula la yatakallamu bil kalimah fayahwi biha fi jahannama sab'ina kharifa wa qutila syahidun fil ma'rukat faqala fa'ilun hani akalahul jannah faqala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ma yudrika la'allahu kana yatakallamu fi ma la ya'ni wa yabkhalu bima la yugni awal kadhib fakhfad lisanaka minhu fil jidda wal hazli wala tu'awwid nafsakal kadhiba hazl fayatada'a ilal jidda fal kadhibu min ummahatikal kabairi thumma innaka idza urifta bidzalik saqototis saqoh biqaulika wa tadrika ayunu wa tahtafiruk fa idza arudda ang ta'rifa kubhal kadhibi min nafsika fangdur ila kadhibi ghairika wa ila nafrati nafsika anhu wa astihqarika li sahibih wastiqbahika lahu wa kadzalika fa'al fi jami'i uyubi nafsik fa innaka la tadri qubha uyubika min nafsika bal min ghairik famastaqbah tahu min ghairika fastaqbihuhu ghairuka minka la mahalak fala taradu li nafsika bidzalik annasi al-khulfu fil wa'd wa iyyaka an ta'ida bi syai'in illa wa tafiya bihi falyambagi an yakuna ihsanu
ihsanuka linnasi fi'la bila qawil fa idad turir ilal wa'di wa iyyaka an tukhlifa illa li ghairiji illa li ajzi aw darurati fa innalaka min amaratin nafaqi wa khoba isil akhlaq. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fi fahuwa munafiqu wa in soma wa sholla. Man idza hadatsa kadzab wa idza wa'ada akhlaf wa idza utmina khana. Asalis al-ghibah. Ahfad lisanaka minal ghibah fal ghibahu asyaddu min salasihi zaniyata fil Islam kadzalikal khobar wa ma'nal ghiyabati antadhkura insana bima yakrahuhu lau syami'ah fangta mugtabun zulimun wa in kunta sadiqa wa iyyaka wa ghiyabah al-qurra'il murra'in wa huwa bi an himal maqsuda minhu wa min ghairi tasrihil fataqula aslahatullahu wa qad sa'ani ma jaro alaihi wa gommani fa as'alullaha ang yuslihana wa iyyahu fa inna hadza jami'un baina khabisani ahaduhumal ghibah id hasala bihi tafahum wal akharu tazkiyatul nafsi wasana'u 'alaiha bitaharruji wassalah walakin in kana maqsuduka min qawlihi asallallahu addu'a fad'u lahu fisra wa inni tamamta bisababih wa'ala matuhu annaka la turidu fadhiyahatah wa idharu aibihi wa bi idharikal gomma biba'bih adharun li'aibih wa yakfika zajiru anil kibati qauluhu azza wa jalla wala yagtaba ba'dukum ba'dun ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh faqad sabaqallahu bikilil maitati pama ajdaruka ang tariza minha wa ya'manuka min gibatil muslimina amrun law tafakkarta bih wa huwa antan duro ila nafsik hal fika ghairu dhahirun au batin wa hal anta maqarifun fasfa
siyati sirro au jahro. Wa in arafta dzalika min nafsik fa'lam anna ajzahu manittanazzuhi amma nasabtahu ilaiki ka'jik wa'udruhul ka'udrik wa kama takrahu antub doha wa tudkaro uyubuk wa huwa aido yakrohu wa in sarortah satarallahu ta'ala alaik wa in fadohtahu salatallahu alaika al sinata hidada yumazzaquna girdolka fi dunya thumma yafdahukallahu ta'ala fil akhirati alal ru'usil mala wa in tadurta illa dhahiraka wa batinika falam tatoli fihima ala ghairi wa naqsi fi dini au dunya fa'lam anna jahlaka biguyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqati wala ghaiba dhamu minal humki walau aradallahu ta'ala bika khaira labasurka bi'uyubi nafsik faruyatuka nafsaka bigoini arrodo go yatu goba watika wa muntaha jahlik thumma inta sodiqoti fi dunnuk faskurillahu ta'ala alaih wala tufsidhu bisalbin nasi watamadmudi wa amrodihim fa inna dhalika a'dhamil uyub. Baik, di sini dalam kitab Bidayatul Bidayah saya akan membacakan sedikit dari arti dari materi yang harus dibacakan dalam tugas literasi digital kitab kuning ini. Baik, yang pertama yaitu tentang adab lisan, yang dimana pada adab lisan di mulut ini atau mulut ya, maka ia diciptakan agar dengannya engkau bisa banyak berzikir kepada Allah, untuk membaca kitab sucinya, memberi petunjuk kepada makhluk Allah lainnya, serta mengungkapkan kebutuhan agama dan duniamu yang tersimpan dalam hati. Apabila engkau mempergunakan bukan pada tujuan yang telah digariskan, berarti engkau telah kufur terhadap nikmat Allah. Lidah merupakan anggota badanmu yang paling dominan. Tidaklah manusia ceburkan ke dalam api neraka melainkan sebagai akibat cari apa yang dilakukan oleh lidah. Maka peliharalah ia dengan semua kekuatan yang kau miliki, agar ia tidak menjerumuskanmu ke dalam dasar neraka. Sebuah riwayat menyebutkan sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kata yang dengannya ia neraka selama 70 musim. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang syahid yang terbunuh di dalam peperangan pada masa Rasulullah SAW. Lalu seseorang berkata, selamat baginya yang telah memperoleh surga. Tapi Rasulullah SAW kemudian bersabda, dari mana engkau tahu? Barangkali ia pernah mengatakan sesuatu yang tak berguna dan bakhil terhadap sesuatu yang takkan pernah mencukupi. Jadi
jaga lisan dari 8 perkara, maka peliharalah lidahmu dari 8 perkara ini. Yang pertama yaitu berbohong, yang kedua ingkar janji, yang ketiga ghibah. Nah, dalam beberapa perkara ini yaitu tentang perkara bohong. Tentang pertama yaitu berdusta. Jagalah lidahmu agar jangan sampai berdusta, baik dalam keadaan yang serius maupun bercanda. Jangan kau biasakan dirimu dengan berdusta dalam candaan, karena hal itu akan mendorongmu untuk berdusta dalam hal yang bersifat serius. Berdusta merupakan atau termasuk induk dosa-dosanya besar. Kemudian jika engkau dikenal mempunyai sifat seperti itu atau pendusta, maka orang tak akan percaya pada perkataanmu, dan untuk selanjutnya engkau akan dihina dan dipandang sebelah mata. Apabila engkau ingin mengetahui busuknya perkataan dusta yang ada pada dirimu, maka lihatlah perkataan dusta yang dilakukan orang lain serta bagaimana engkau membenci, meremehkan, dan tidak menyukainya. Lakukanlah hal semacam itu pada semua aib dirimu. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui aibmu lewat dirimu sendiri, tapi lewat orang lain. Apa yang kau benci dari orang lain, pasti juga orang lain membencinya darimu. Oleh karenanya, jangan kau biarkan hal itu ada pada dirimu. Yang kedua yaitu ingkar janji atau menyalahi janji. Engkau tak boleh menjanjikan sesuatu tapi kemudian tidak menepatinya. Hendaknya engkau berbuat baik kepada manusia dalam bentuk tingkah laku, bukan dalam bentuk perkataan. Jika engkau terpaksa harus berjanji, jangan sampai kau ingkar janji tersebut, kecuali jika engkau betul-betul tak berdaya atau ada halangan darurat. Sebab menyalahi janji merupakan salah satu dari tanda-tanda nifak dan buruknya akhlak. Nabi SAW bersabda, ada 3 hal yang tidak ada di antara kalian yang jatuh ke dalamnya, maka ia termasuk munafik walaupun ia puasa dan sholat. Yaitu jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika diberi amanat ia berkhianat. Selanjutnya yaitu ghibah atau sering disebut dengan menggunjing. Peliharalah lidahmu dari menggunjing orang. Dalam Islam, orang yang melakukan perbuatan tersebut lebih hebat daripada 30 orang pezina. Begitulah yang terdapat dalam riwayat. Makna ghibah adalah membicarakan seseorang dengan sesuatu yang ia benci jika ia mendengarnya. Jika hal-hal itu engkau lakukan, maka engkau adalah orang yang telah melakukan ghibah dan aniaya. Walaupun engkau berkata benar, hindarilah untuk mengunjing secara halus. Yaitu misalnya engkau menyatakan maksudmu secara tidak langsung dengan berkata, semoga Allah memperbaiki orang itu, sungguh tindakannya sangat buruk padaku. Kita meminta kepada Allah agar tidak memperbaiki kita dan dia. Di sini terkumpul 2 hal yang buruk, yaitu ghibah, karena dari pernyataannya jika bisa memahami hal itu dan merasa bahwa diri sendiri bersih, tidak bersalah. Tapi jika engkau benar-benar bermaksud mendoakannya, maka berdoalah secara rahasia jika engkau merasa berduka dengan perbuatannya. Dengan demikian, jelaslah bahwa engkau tak ingin membuka rahasia dan aibnya. Kalau engkau menampakkan dukamu karena aibnya, berarti engkau sedang membuka aibnya. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala ini untuk menghalangimu dari ghibah. Jangan sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Apabila salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya yang sudah mati, pasti kalian tidak menyukainya. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah mengibaratkanmu dengan pemakan bangkai manusia.
Oleh karena itu, alangkah baiknya jika engkau menghindari perbuatan tersebut. Jika engkau mau merenung, engkau tak akan menggunjing sesama muslim. Lihatlah pada dirimu, apabila dirimu itu mempunyai aib, baik yang tampak secara lahiriah maupun yang tersembunyi, engkau sudah apakah engkau sudah meninggalkan maksiat, baik secara rahasia maupun terang-terangan? Jika engkau menyadari hal itu, ketahuilah bahwa ketidakberdayaan seseorang untuk menghindari apa yang kau nisbatkan padanya sama seperti ketidakberdayaanmu. Sebagaimana engkau tidak suka jika kejelekanmu disebutkan. Ia juga demikian. Apabila engkau menutupi aibnya, niscaya Allah akan menutupi aibmu. Tapi apabila engkau membuka aibnya, Allah akan menjadikan lidah yang tajam mencabik-cabik kehormatanmu di dunia. Lalu Allah akan membuka aibmu di akhirat di hadapan para makhluknya pada hari kiamat. Apabila engkau melihat lahir dan batinmu, lalu engkau tidak menemukan aib dan kekurangan, baik dari aspek agama maupun dunia, maka ketahuilah bahwa ketidaktahuanmu terhadap aibmu itu merupakan kedunguan yang sangat buruk. Tak ada aib yang lebih hebat daripada kedunguan tersebut. Sebab jika Allah menginginkan kebaikan bagimu, niscaya Dia akan memperlihatkan aib-aibmu. Tapi apabila engkau melihat dirimu dengan pandangan rida, hal ini merupakan puncak kebodohan. Selanjutnya, jika sangkaanmu memang benar, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah engkau rusak dengan mencela dan menghancurkan kehormatan mereka. Sebab hal ini merupakan aib yang paling besar. Nah, demikian dari teks kitab Bidayatul Hidayah, yaitu tentang adab lisan, dari halaman 180 sampai 190. Demikian yang bisa saya bacakan dan yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.